Selamat pagi teman-teman. Kami dari KKM 35 PKN STAN akan menemani teman-teman dalam mempelajari akuntansi satuan kerja perangkat daerah bagian pendapatan. Landasan hukum yang kita pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12. Pendapatan daerah itu adalah semua penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas lancar, dan dia tuh merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 3 sumber pendapatan daerah: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang pertama, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD ini meliputi pajak daerah, contohnya seperti pajak motor, pajak penerangan jalan. Setelah itu ada retribusi daerah, contohnya adalah retribusi wisata di suatu daerah. Setelah itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Sumber pendapatan daerah selanjutnya adalah pendapatan transfer. Apa sih pendapatan transfer? Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN berupa transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer dibagi menjadi 2, yaitu dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Ada 3 jenis dana perimbangan, yaitu DBH atau dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Selanjutnya ada DAU, yaitu dana alokasi umum, dan yang terakhir ada DAK, yaitu dana alokasi khusus. Selanjutnya, untuk dana transfer lainnya dibagi menjadi 3 nih, yaitu otonomi khusus, keistimewaan, dan penyesuaian. Sumber pendapatan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah ini adalah pendapatan selain pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pengukuran dan pencatatan pendapatan. Terdapat 2 basis pengukuran pendapatan, yaitu ada basis akrual dan basis kas. Basis akrual merupakan pengakuan pendapatan LO atau pendapatan di laporan operasional yang menggunakan basis akrual dengan akun resiprokal RK SKPD. Sedangkan untuk basis kas merupakan pengakuan pendapatan LRA atau pengakuan pendapatan di laporan realisasi anggaran yang menggunakan basis kas dengan akun penyeimbang EPSAL atau estimasi pendapatan SAL. Selanjutnya, prinsip pendapatan LRA. Prinsip pendapatan LRA ini ada 3, yaitu pendapatan LRA diakui saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD, lalu kas diterima oleh SKPD atau bendahara penerimaan, dan yang terakhir, kas diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya. Masing-masing jenis pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek dan rincian objek pendapatan. Dan berikut adalah rinciannya. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dan yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua ada transfer pemerintah pusat lainnya, yang terdiri dari dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana penyesuaian. Dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Kemudian, pendapatan RA dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan RA bruto, biaya yang bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu, dikarenakan diproses
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah, atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat, seperti pemadatan pajak. Selanjutnya, pengembalian yang bersifat sistematik, normal, dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode berjalan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya, jika laporan keuangan tahun yang bersangkutan telah diterbitkan atau disampaikan ke DPRD, maka akan dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih atau SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Jadi, apabila pengembaliannya itu bersifat normal, maka akan dibukukan pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya. Namun, apabila koreksinya bersifat tidak berulang dan telah dilaporkan, maka akan sebagai pengurang saldo anggaran lebih atau SILPA. Selanjutnya ada prinsip pendapatan LO atau laporan operasional. Pendapatan LO ini juga dapat diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan ini diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, objek, dan rincian objek pendapatan, dan dapat kita lihat di samping rincian pendapatannya. Rincian pendapatan ini mirip dengan pendapatan LRA, hanya saja ada perbedaan di bagian ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Di sini hanya terdiri dari dua komponen, yaitu pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan dana darurat tidak ada. Selanjutnya, pendapatan LAO diakui saat pertama timbulnya hak atas pendapatan, dan yang kedua pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Ketiga, pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya, Pemda dapat mengakui pendapatan pajak daerah ketika Pemda telah menetapkan surat ketetapan pajak daerah atau SKP. Keempat, pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Contohnya, Pemda dapat mengakui pendapatan retribusi daerah ketika Pemda telah menetapkan surat ketetapan retribusi atau SKR. Dan yang terakhir ada pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya, penerimaan jasa giro. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Dalam hal ini, besaran pengurang terhadap pendapatan LO bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasikan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibuka sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Jurnal Anggaran. Di awal tahun anggaran, SKPD menerima dokumen anggaran yang disebut DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pada saat ini, SKPD mencetak jurnal pada buku besar kas, yaitu mendebit estimasi pendapatan dan estimasi perubahan sal, serta mengkredit apropriasi belanja. Pada buku besar aktual, no entry, karena pada dasarnya jurnal anggaran ini digunakan sebagai
pembanding antara anggaran dan realisasinya saat menyusun laporan realisasi anggaran. Jurnal Transaksi SKPD. Sebagai dasar pencatatan transaksi, satuan kerja menggunakan dokumen sumber seperti surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda bukti pembayaran, bukti penerimaan lainnya, surat tanda setoran atau STS, dokumen pendukung seperti LPJ penerimaan dan pendapatan dari bendahara penerimaan. Jurnal Transaksi SKPD. Jurnal Transaksi Pendapatan LRA. Saat mengakui pendapatan LRA, maka SKPD akan mencatat estimasi perubahan saldo pada debit dan pendapatan LRA pada kredit pada buku besar kasnya. Jurnal tersebut berlaku baik untuk mencatat pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan maupun pendapatan yang tanpa menggunakan surat ketetapan. Jurnal akan dicatat pada saat pembayarannya telah diterima oleh bendahara penerimaan atau disetorkan langsung ke kas daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip pengakuan transaksi pendapatan LRA. Jurnal Transaksi SKPD ketika SKPD mendapatkan pendapatan dengan surat ketetapan. Yang pertama, pada saat Pemda menerbitkan SKP atau SKR, SKPD mencatat piutang pendapatan pada pendapatan LU. Kemudian, pada saat diterimanya kas dari piutang, SKPD mencatat kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan. Yang terakhir, pada saat kas tersebut disetorkan ke Kasda, SKPD mencatat RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Jurnal tersebut dapat diringkas menjadi satu jurnal saja, yaitu pada saat kas disetor ke Kasda, yaitu RK PPKD pada pendapatan LO. Kemudian, jurnal transaksi SKPD pada saat SKPD mendapatkan pendapatan tanpa melalui surat ketetapan. Yang pertama, kas telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. SKPD kemudian mencatat kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Kemudian, kas disetor ke Kasda berdasarkan bukti setor atau STS. SKPD mencatat RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kedua jurnal ini dapat disingkat menjadi satu kali jurnal saja, yaitu pada saat kas disetor ke Kasda, yaitu RK PPKD pada pendapatan LO. Berikut ilustrasi transaksi dan jurnal-jurnal pendapatan. Yang pertama, diterima pembayaran 1 juta berdasarkan bukti penerimaan. Dalam jurnal finansial, SKPD mencatat kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO sebesar 1 juta. Kemudian, di jurnal anggaran, SKPD mencatat EPSAL pada pendapatan LRA sebesar 1 juta. Transaksi kedua, yaitu penyetoran ke kas daerah sebesar 1 juta. Di jurnal finansial, SKPD mencatat RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 1 juta. Namun tidak mencatat apapun di jurnal anggaran. Transaksi berikutnya, penerbitan SKP atau SKR senilai 6 juta. SKPD mencatat piutang, pajak atau retribusi pada pendapatan LU sebesar 6 juta di jurnal finansial dan di jurnal anggaran tidak ada jurnal. Transaksi berikutnya, diterima pembayaran piutang pajak atau retribusi sebesar 3,5 juta. Di jurnal finansial, SKPD mencatat kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak atau retribusi sebesar 3,5 juta. Kemudian di jurnal anggaran, SKPD mencatat EPSAL pada pendapatan LRA sebesar 3,5 juta. Transaksi berikutnya, pendapatan disetor ke Kasda hanya 3 juta. Di jurnal finansial, SKPD mencatat RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta, dan di jurnal anggaran tidak mencatat jurnal apapun. Transaksi terakhir, diterima aset berupa peralatan dari entitas lain. Nilai wajar aset tersebut sebesar 5 juta. Di jurnal finansial, SKPD mencatat peralatan pada pendapatan LO sebesar 5 juta, dan di jurnal anggaran tidak mencatat jurnal apapun, karena tidak ada aliran kas. Materi akuntansi SKPD bagian pendapatan telah selesai. Terima kasih telah memerhatikan teman-teman.